Abdullah ibnul Mubarak, yang mana ilmunya ini dikenang selama 1000 tahun, ditulis dalam kitab-kitab hadis. Orang mana itu? Anak siapa? Beliau ini bukan anaknya seorang bangsawan, bukan anaknya tokoh-tokoh, bukan anaknya ulama, tetapi hanya anaknya seorang tukang kebun yang tidak bernasab. Anak dari seorang tukang kebun yang tidak bernasab dan tidak dipandang. Tetapi ketika beliau memegang ilmu agama ini dengan benar-benar dan amanah dengan ilmu agama ini, serta tidak main-main dengan ilmu agama ini, maka Allah telah memuliakannya. Kita lihat bagaimana kewibawaan beliau ketika beliau datang ke Baghdad. Maka toko-toko yang ada di Baghdad tutup semuanya. Para orang-orang keluar dari rumahnya dari pagi menunggu kedatangan Abdullah ibnul Mubarak, hanya ingin melihat senyumnya Abdullah ibnul Mubarak. Kalau beliau bersin, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah. Maka yang menjawab bukan ribuan, bahkan sampai ratusan ribu. Sampai gemuruh orang yang menjawab itu menggetarkan istananya Harun ar-Rasyid. Sampai istri Harun ar-Rasyid ini bingung. Sampai istrinya ini bertanya, "Wahai suamiku, sebenarnya yang raja itu siapa? Kamu atau Abdullah ibnul Mubarak?" Maka suaminya menjawab, "Kalau saya raja dari jasmaninya mereka, tetapi Abdullah ibnul Mubarak raja dari hati-hatinya mereka." Begitu wibawanya, begitu mulianya beliau, bahkan ilmunya juga sangat tinggi sekali. Tiap malam beliau itu membaca hadis, tidak ada bosan-bosannya. Sampai ada temannya itu mengatakan, "Wahai Syekh, apa kamu nggak bosan? Pagi, sore, malam ngaji terus, baca hadis terus, apa nggak bosan?" Maka Abdullah ibnul Mubarak saat itu tersenyum dan mengatakan, "Bagaimana mungkin saya bisa bosan? Kamu tahu apa enggak? Saya ini sedang berbicara dengan siapa? Saya sedang mendengar pembicaraan dari siapa? Saya ini sedang mendengar pembicaraan dari orang yang paling saya idolakan, yang paling saya muliakan, yang paling saya rindukan, yang paling saya agung-agungkan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah bosan." Nah, inilah orang kalau mencintai baginda Nabi SAW. Dalam sebuah syair dikatakan, "Takallamtu laila, tajawwadtu laila, bitaklimis sa'atin, fama zala illa dik, fama li kalamuha." Jadi ada orang, dia ini mengatakan suatu ketika hati saya berdebar-debar, seakan-akan hati saya ini gak bisa ditahan lagi. Rindu sekali dengan Laila itu, rindu sekali. Oh, ternyata saya pikir-pikir, saya ini sedang meradang cinta. Maka dia mengatakan, saya ingin sekali berkata-kata dengan Laila, satu kata atau dua kata, supaya agak mereda, gak mabuk cinta seperti ini. Maka benar orang tadi ini berbicara dengan Laila satu kata. Ketika berbicara satu kata, maka bukan rindunya hilang, rindunya makin meluap-luap. Dua kata makin cinta lagi, makin rindu lagi. 3 kata, 4 kata, 5 kata, hingga tidak terasa subuh telah tiba. Maka begitu juga ahli ilmu, ketika dia mau berbaring tidur di malam hari, hatinya ingin membuka ilmu, 1 atau 2 hadis menjadi, untuk menghilangkan kerinduan dia kepada sang pencipta ilmu. Ketika membaca 1 hadis ternyata nikmat, tambah lagi 2 hadis makin nikmat, 3 hadis makin nikmat lagi, hingga membaca terus dan tak terasa terdengar hayya 'alas shalah, telah tiba waktu subuh. Begitu orang yang mencintai ilmunya, seperti itulah